Warna ini memang sangat-sangat simpel, tapi unik dan elegan. Ini menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbraslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, ini kita masuk di sesi base coat correction, dan untuk mempersingkat waktu di sini untuk media epoxy sudah kita pastikan bahwasanya ini layak untuk kita naikkan ke base coat. Bahwasanya ini media ini terusan dari video yang sebelumnya. Kalau teman-teman baru bergabung, silakan lihat video sebelumnya yang kita bahas tentang cat itu sampai melepuh ataupun sampai bubble, ada gelembung-gelembung sampai pecah-pecah. Nanti teman-teman lihat dulu situ baru nanti ke sini. Nah, ini untuk epoxy yang kita akan aplikasikan ke base coat. Di sini bahwasanya epoxy sudah kita pastikan bahwasanya epoxy ini sudah kering banget ya. Jadi kita kalau main suhu ruangan, epoxy itu kita diamkan 1 kali 24 jam. Itu. Jangan ngejar kuantitas, maksudnya jangan ngejar kecepatan tapi kita tidak memperhatikan untuk tingkat pengerasannya. Karena pada dasarnya cat itu atau hasil daripada pengecatan itu akan terlihat glowing ketika pondasinya itu keras, gitu ya. Sama halnya kalau kita bikin rumah, pondasinya yang di bawahnya keras, otomatis di atasnya pasti kokoh, gitu ya. Beda lagi kalau pondasinya itu nggak kuat, pasti di atasnya juga nggak akan kuat. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya ke saya tentang epoxy setelah epoxy mau naik ke base coat. Ternyata sampai di situ dia sudah ngalamin trouble. Ada yang keriting, ada yang pokoknya macam-macam lah. Ternyata ada kemarin saya tanya, itu untuk epoxy stop di ukuran berapa untuk pengamplasan. Ternyata dia ngomong itu dia amplas ukuran 320 kan, lalu naik 400 baru di base coat. Dan hasilnya pasti keriting. Karena apa? Karena baretan amplas masih terlalu dalam. Dan itu dia dapat informasi dari tetangga ataupun enggak tahu ya. Pokoknya dia tanya ke orang lain, dikasih tahu seperti itu. Dan itu sangat miris banget saya dengar bahwasanya epoxy itu kita misalnya kalau kita main di warna solid gitu ya, dengan viskositas yang mungkin kita main di angka ya anggaplah 12 NK2 ataupun di atasnya ya. Jadi kalau misalnya solid itu kita biasanya stop sampai di ukuran 800. Kalau misalnya kita main di metalik itu kita stop sampai di ukuran 1000. Nggak sampai lewat banget. Epoxy itu kalau kehalusan itu juga nggak akan, daya rekatnya juga akan kurang ya. Jadi untuk mechanical bonding yang kita buat atau mechanical bonding yang dihasilkan oleh baretan amplas itu juga berfungsi ketika nanti base coat akan kita aplikasikan supaya base coat itu bisa merekat dengan sempurna gitu ya. Sering kali saya bahas tentang epoxy, kita nggak asal amplas, nggak asal halus gitu. Jadi kita itu butuh grit juga butuh halusnya gitu. Kalau kita main di 320 otomatis kan kasar banget tuh, kasar banget. Terus daretannya itu masih dalam. Nah, base coat yang kita aplikasikan kan dia membawa chemical kimia thinner. Otomatis thinner akan meresap ke baretan atau sisa baretan amplas yang tersisa tadi, dia akan meresap dan sehingga dia akan menggerakkan media yang di bawah. Otomatis nanti akan keriting kayak gitu. Oke. Di sini kita main untuk bahan itu kita full polyuretan ya, atau yang biasa disebut di Amerika itu dengan sebutan PU. Kalau di Trenggalek orang bilang kalau beli di toko itu Mas beli cat polyuretan gitu. Nah, untuk cat PU itu kita main di jeda kurang lebih, flash off kurang lebih itu di angka 15 atau 20 menit, lalu kita naik ke bahan berikutnya gitu ya. Jadi jangan lama-lama. Kalau kelamaan justru kalau polyuretan itu kalau kita diamkan misalnya 1 malam ataupun 4 jam 3 jam itu malah nggak bagus. Nanti akan terjadi pengerasan di bagian cat
terus diaplikasikan clear coat, nanti clear coatnya itu nggak bisa merekat dengan sempurna. Dia nggak bakal bisa chemical bonding dengan cat dengan clear coatnya gitu. Oke, untuk base coat awal di warna Petronas Green ini kita sudah aplikasikan secara full di semua media, dan untuk media ini mungkin yang saya aplikasikan itu hanya mewakili saja karena ini medianya banyak banget ya. Kalau nanti kita aplikasikan semua satu-satu nanti videonya tuh panjang banget. Jadi di sini tetap saya jelaskan tapi dengan sampel beberapa panel aja gitu. Nah, setelah warna Petronas Green ini sudah kering di tadi umur di 15 menitan, itu kita langsung naik ke main effect ya. Di sini untuk efek yang kita pakai itu efek dari Camps Project kemarin, yang kita buat di Media NMAX ternyata banyak banget yang pengen ya. Jadi kita rekomendasikan bahwasanya kalau kita mau main seperti ini ya kemarin kita belinya dari sini kayak gitu. Jadi di sini nanti untuk trik buat teman-teman kalau main efek itu usahakan pakai ini bukan usahakan ya, tapi kalau ada itu pakai spray gun yang ukurannya kecil. Jadi nanti akan lebih irit gitu ya. Ini kita coba pakai di Meiji F55 dengan nozzle 0,8, ternyata ini masih bisa ya. Walaupun tergolong kecil banget, tapi kecil-kecilnya Meiji itu ya kecil-kecil cabai rawit menurut saya. Gitu. Dan untuk aplikasi di sini seperti biasa, partikel itu kita tembak pertama kenyang ya, keseluruhan rata, habis itu kita drop coat untuk pengambilan atau menyeragamkan partikel yang ada gitu ya. Jadi di sini cuman dapatnya itu di 1,5 layer gitu. Nanti setelah ini, karena ini jenisnya juga poliuretan, kita jeda kurang lebih 20 menit atau 15 menit. Nanti kita akan naik ke tahap berikutnya, yaitu clear coat gitu ya. Mas, kok kecepatan banget ya waktunya? Sebenarnya nggak cepat, karena karakternya Piu kalau kita diamkan terlalu lama juga nggak bagus itu. Beda dengan NC. Kalau NC ya misalnya kita ngecat malam, terus kita besok pagi baru di clear, itu nggak jadi masalah, malah justru bagus. Kalau NC, kalau teman-teman ngecat NC itu buru-buru, misalnya cat baru 1 jam kan dipegang pasti nggak lengket tuh, tapi di bawahnya itu pasti masih basah. Nanti ketika cat yang masih basah terus ditimpa lagi dengan bahan yang baru atau ditimpa lagi dengan clear coat, itu solvent akan terjebak ataupun udara akan terjebak di bawah. Nah, hasil itu ada di pembahasan video sebelum ini. Jadi kejadiannya itu seperti itu. Jadi cat epoxy belum kering, diamplas ya. Terus di base coat. Nah, base coat belum kering langsung di clear. Jadi otomatis yang belum kering di bawah-bawahnya tadi itu masih butuh penguapan. Nah, akhirnya udaranya itu kejebak ya. Dia nggak mungkin dorong ke bawah karena di bawahnya itu panel. Nah, permukaan yang paling ringan yang mana? Yang pasti yang di atas. Jadi akan mendorong ke atas. Nah, akhirnya terjadi gelembung-gelembung ataupun catnya itu seperti melepuh gitu loh, Lur. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Oke, di sini nanti kita mungkin main ekstrim ya, terus terang, karena ini cuacanya itu sangat ekstrim, Lur. Jadi dengan cuaca yang ekstrim, untuk pemilihan thinner dari mulai base coat sampai ke clear coat nanti ini kita pilih yang slow ya. Jadi kita pilih thinner yang memiliki kandungan air yang sangat sedikit gitu ya. Kalau kita misalnya di cuaca yang sangat panas ya, kita cuaca yang sangat panas, ambil thinner yang slow untuk membantu sesi flow gitu ya. Tapi kalau kita misalnya ngecat di cuaca yang dingin, atau yang seperti yang ada di video ini kita ngecat di cuaca yang dingin dan cuacanya itu malam hari, dari pagi sampai sore itu hujan ya. Jadi untuk tingkat kelembapan itu sangat tinggi dan suhu juga tidak tercapai. Di sini untuk mensiasati supaya cat ataupun clear coat nanti yang kita aplikasikan itu nggak mengalami pengembunan. Biasanya kalau thinnernya itu nggak bagus, dia akan timbul embun karena ada kandungan air. Nah, di sini kita pilih thinner yang slow supaya apa? Supaya
mengurangi kadar air. Jadi udara yang ada di ruangan itu kan sangat dingin, supaya nggak bertabrakan dengan udara, thinner itu kita pilih yang slow gitu ya. Jangan pakai yang fast ataupun pakai thinner A. Jangan, karena kalau thinner fast atau thinner A itu sangat beresiko dan sangat tinggi kandungan air. Itu pemahamannya ya. Nah, untuk clear coat di sini kita pakai di 6300 dari Belcoat. Nah, di sini kita main ekstrim. Main ekstrimnya gini. Untuk TDS yang ada di sini itu 2:1, 0,5 thinner. Nah, di sini kita akan pakai thinner di satu tutup dari kaleng ini. Satu tutup ini aja kita pakai. Nah, itu bisa dilihat sendiri, dan ini saya nggak rekayasa ya, karena ini memang benar-benar cuacanya ekstrim lur. Kalau saya pakai thinner terlalu banyak ya, walaupun itu thinner slow yang misalnya kandungan airnya sedikit, tetap kalau kebanyakan thinner itu juga nggak akan bagus. Nanti clear coat-nya itu dia akan bercampur dengan embun. Nah, akibatnya keesokan harinya itu biasanya ngedrop karena kecampur dengan air lur. Gitu. Nah, ini kita nanti akan aplikasikan seperti biasa. Di sini untuk pengaplikasian clear coat kita pakai di Meiji Finer Core ya, untuk nozzle-nya 1.3, terus untuk setelannya itu di fan pattern kita buka full, fluid kita main di berapa tadi itu ya? 2,5 atau 3 ulir. Terus untuk angin kini kita pakai di 1.8 bar. Nah, untuk pengaplikasiannya dulur-dulur ini masih banyak yang gagal paham tentang pengaplikasian sekali lewat. Jadi pengaplikasiannya itu bisa dilihat sendiri ya. Ketika saya mengaplikasikan clear coat ataupun cat supaya bisa dipahami, video ini nggak saya percepat. Supaya apa? Secara virtual teman-teman bisa melihat pergerakan ayunan saya ketika mengayunkan spray gun. Kalau saya cepetin, nanti teman-teman nggak tahu nih, ini Mas Bayu ini mainnya itu di kecepatan, misalnya kan bisa dilihat tuh, bisa dibayangkan tuh. Nah, seperti ini ya. Tadi kita main di layar pertama, layar kedua, dari titik A ke titik B ya, titik A ke titik B. Terus di sini kita jeda sekitaran 10 sampai 10 detikan ya. Tadi yang kita sempat lihatin dulu 10 detikan mungkin ya. Itu tujuannya untuk membantu penguapan thinner. Habis itu kita ambil thickness atau kita ambil penebalan atau kita ambil untuk wet look-nya. Gitu ya. Jadi untuk layar pertama, layar kedua itu cenderung cepat untuk ritmenya. Terus layar ketiga itu kita kurangi speed yang kita pakai di awal. Jadi titik A ke titik B ya kan, balik lagi ke titik A, itu ritmenya relatif cepat. Set. Nah, terus kita jeda. Misalnya 10 detik kita jeda, kita liatin dulu untuk membantu penguapan. Nanti kok itu bisa dilihat kok kalau clear coat itu sudah mulai. Kan kalau clear coat itu ditembak pertama jebret itu kan pasti dia bertekstur ya. Teksturnya itu kayak ada jerukannya gede-gede. Nanti dia akan lama-lama dia akan ngeflow ngelumer. Nah, habis itu setelah 10 detik kita akan ambil untuk sesi pengambilan thickness ataupun wet look-nya. Jadi diingat-ingat, layar pertama medium, layar kedua medium, layar ketiga kita kasih full untuk glass finish-nya. Untuk ambil glass finish-nya atau untuk ambil penebalannya atau thickness-nya gitu ya. Jadi teman-teman itu jangan salah kaprah ya. Jadi Mas kok kalian nggak takut meler ya kalau pakai one visit application? Saya nggak takut meler karena gini ya, ritme, overlap, jarak kita kalau bisa konsisten. Misalnya dari titik A ke titik B, balik titik A ke titik B. Jadi itu overlapnya itu rapi, tertata rapi itu. Jangan dari ujung loncat ke ujung sana.
Nah, akhirnya build film yang dihasilkan itu nggak konsisten. Nanti ada penebalan di sisi yang mungkin ada penebalan di sisi tertentu, nanti akibatnya meler. Meler itu disebabkan apa? Biasanya overlapnya waktunya pindah, teman-teman nggak pindah gitu loh. Paham nggak? Terus jarak juga harus konsisten. Misalnya kita main di 12 cm, ya 12 cm aja kita main bes itu. Kalau misalnya teman-teman 10, 12, 8 misalnya maju mundur ya nanti ada pasti ada penebalan di sisi-sisi yang tertentu. Nanti akibatnya ada meler di bagian sudut sana, ada meler di bagian sudut sana, itu pasti kelihatan kok. Kalau meler tuh nggak mungkin semuanya, pasti ada salah satu media ataupun posisi tertentu tuh. Oke, di sini kita seperti biasa sebelum pengekliran ya harapannya teman-teman clear itu disaring. Habis itu setelah disaring ya kalau bisa sebelum pengaplikasian panel itu dilap menggunakan tagload. Tagload tuh gunanya apa? Tagload tuh gunanya untuk menyerap debu ataupun kotoran-kotoran kecil. Terus kalau untuk Kimtech yang kita pakai ngelap degreaser itu gunanya untuk membantu penyerapan degreaser agar degreaser lebih cepat untuk menguap. Jadi teman-teman jangan salah ya, untuk degreaser itu teman-teman setelah penyemprotan degreaser itu dielap pakai lap yang cepat menyerap ya, supaya degreaser itu tidak meninggalkan genangan-genangan di sudut-sudut tertentu. Nanti takutnya degreaser belum kering, teman-teman tembak dengan bahan cairan epoksi ataupun cat ataupun clear, nanti akibatnya cairan yang akan kita tembakkan itu dia tidak bisa merekat. Nanti akibatnya mesti ada kayak bolong-bolong sumur-sumur gitu. Terus untuk lapnya kalau bisa ya dibedakan, jangan kayak yang kemarin itu lap kompon dipakai ngelap degreaser, akhirnya apa, clear coatnya itu timbul mata ikan ya, bolong-bolong kayak sumur-sumur gitu. Oke, di sini untuk hasil yang kita aplikasikan itu seperti ini. Kita diamkan 1x24 jam dan media ini masih benar-benar real, belum kita koreksi, masih ada beberapa titik kotoran di situ. Karena apa? Karena kita di sini mau kasih lihat hasil tembakan kita, gitu ya. Apakah berhasil atau enggak? Kalau nggak berhasil kan nanti tetap kita tampilkan ya. Misalnya ada popping ataupun meler ataupun yang lain-lain, tetap kita tampilkan karena di sini kita sesinya sesi belajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh pengalaman ya biar ada pengalamannya. Kalau kita mau pamer media yang sudah dipoles, sudah di flow code ya percuma, itu bukan belajar namanya, itu pamer doang gitu. Nanti akhirnya nggak ada solusi dan teman-teman akhirnya bingung nih, kok itu enak banget ya nembak langsung jadi, udah bagus, ternyata di balik layar sudah dipoles, sudah di flow code lagi, sudah diperbaiki baru dipamerkan. Kalau ini real ya, real, ini hasil tembakan kemarin yang kita aplikasikan dan ini belum kita koreksi, kotoran juga masih ada di beberapa titik dan ini nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak apa-apa karena ini kita jujur aja ya, ngapain kita mau bohong-bohong. Untuk hasil clear code seperti ini dan mantap sekali. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.